Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menganugerahkan Roh Kudus sebagai penolong, penuntun, pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, di mana pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Satu hari, satu minggu kami telah bertugas, dan pada hari ini Tuhan kami ingin mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun hamba-Mu, menuntun kami semua, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu membuat kami boleh mempunyai iman. Iman yang kokoh menghadapi dunia dan menghadapi masalah-masalah kehidupan. Berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya diberi tema selesaikan tugas kita. Karena tadi saya berbicara dengan Bapak Pendeta Randy, 3 tahun akan dimulai pemuritan ya Pak. Dan sebagai dasar dari tema ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1-8. Kita tidak akan membaca lagi. Bapak Ibu, bisa tolong mulai slide yang berikut. Di judul ini, selesaikan tugas kita, kita mengerti bahwa kita anak-anak Tuhan punya tugas. Sebelum kita dipanggil Tuhan, kita mesti menyelesaikan tugas ini. Kalau kita tidak menyelesaikan tugas kita, pasti ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk ini saya ingin berbagi firman Tuhan. Bapak Ibu, di 2 Timotius 4 ayat 1 dikatakan bahwa akhir hidup manusia dihakimi. Siapapun itu, mau baik agama Kristen maupun tidak, akan dihakimi. Dan hasil dari penghakiman itu cuma 2 Pak, Bapak Ibu. Dihukum, mati masuk neraka, atau hidup masuk kerajaan sorga. Enggak ada jalan lain, hanya itu. Pilihannya hanya itu, tidak ada pilihan lain. Kita tidak dikasih pilihan di tengah-tengah, hanya itu pilihan kita. Mati masuk neraka, hidup masuk surga. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin kita melihat bahwa apa yang akan terjadi di manusia dan dunia ini sudah ditulis dalam Alkitab. Baik, slide berikut. Ini peta zaman, bahwa apa yang akan terjadi pada manusia dan dunia sudah ditulis di Alkitab. Bahwa manusia akan dihakimi. Dan ini adalah perjalanan waktu yang akan kita jalani. Kita masuk di masa perjanjian baru, masa anugerah. Jadi pergunakan masa anugerah itu. Karena pada saatnya ketika masa anugerah sudah lewat, kita mau cari Tuhan tidak bisa. Karena apa? Kalau kita baca firman Tuhan, Alkitab akan ditarik. Kita mau cari Alkitab tidak bisa. Itu akan ditarik. Kita masuk di zaman anugerah. Pergunakan kesempatan di zaman anugerah ini sebaik-baiknya. Baik, Bapak Ibu, di dalam ayat 1 di Timotius bilang akan dihakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau kita lihat bagian ini, ada 2 perbedaan orang yang hidup, penghakiman orang yang hidup sama penghakiman orang yang mati. Penghakiman orang yang hidup itu dibilangnya pengadilan Kristus, tahta pengadilan Kristus atau disebut bema. Itu namanya pengadilan tetapi isinya pemberian mahkota. Jadi bukan diadili sebenarnya. Jadi semua orang yang sampai akhir hidupnya berpegang kepada iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dikasih hadiah.
di pengadilan Kristus ini yang disebut pengadilan bema. Tetapi pengadilan akhir manusia itu pengadilan tahta putih, itu bisa baca ya di Wahyu 20 ayat 11-15. Itu pengadilan diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Di pengadilan ini orang dikasih kesempatan untuk berdebat sama Tuhan. Membela diri, tapi pada ujungnya, pada akhirnya mereka masuk neraka. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi kita berharap bahwa perjalanan hidup kita ini kita masuk di pengadilan Kristus. Karena di situ adalah pemberian mahkota. Nah ini adalah khotbah tersendiri. Saya cuma memberitahu bahwa di Alkitab akhir manusia, akhir dunia ini sudah tertulis. Sehingga kalau manusia anggap enteng, hidup biasa-biasa saja, hidup sembarangan, ada ini loh. Dan ini sudah tertulis di Alkitab loh. Pakai benar. Jadi kalau sampai kita masuk di pengadilan tahta putih, kita tidak bisa berdebat lagi. Saya sudah kasih waktu sama kamu. Saya sudah kasih hamba Tuhan, saya sudah kasih evangelis, saya sudah kasih semua orang untuk engkau mengenal aku. Tetapi engkau tidak pergunakan waktunya. Sehingga pada saat kita masuk di pengadilan tahta putih, tidak ada ampun. Karena kita sudah dikasih beribu-ribu kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah ini adalah nanti mungkin ada khotbah tersendiri. Oke Bapak Ibu, apa tugas kita? Judulnya kan kita harus menyelesaikan tugas kita. Nah tugas kita itu apa? Nah menurut 2 Timotius 4 ayat 2, itu kita dikasih tahu bahwa tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Cuman satu tugas kita. Memberitakan firman Tuhan. Tidak ada lain. Kenapa tugas kita memberitakan firman Tuhan? Oke, bisa slide. Karena memberitakan firman Tuhan, boleh slide berikut. Itu membawa kita mempunyai iman. Kita bisa baca di Roma 10 ayat 17. Pemberitaan firman Tuhan untuk kita bisa punya iman. Iman kita perlukan untuk apa? Iman kita butuhkan untuk kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Roma 3 ayat 22 nanti bisa baca sendiri ya. Jadi tanpa firman Allah kita tidak punya iman. Tanpa iman kita tidak bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dan di dalam kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar, kita diminta untuk apa? Untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai bahwa Tuhan Yesus itu membenarkan. Tuhan Yesus itu menguduskan dan Tuhan Yesus itu menebus. Tidak ada jalan lain bisa pergi kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ini harus benar-benar ditanam dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jembatan antara dunia dan sorga. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa pergi kepada Bapa. Dan ini adalah kita lakukan di dalam pemberitaan firman. Pemberitaan firman membawa kita beriman. Dengan kita beriman membawa kita mengerti Tuhan Yesus dengan benar. Wah Tuhan Yesus itu apa? Membenarkan, mengkuduskan, dan menebus kita. Sehingga kita layak datang ke hadirat Bapa melalui Tuhan Yesus. Nah, di dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan begini, bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Itulah gunanya pemberitaan firman. Dan itu tugasnya kita. Karena Roma 10 ayat 14, kalau mereka nggak pernah mendengar, bagaimana mereka bisa percaya? Bagaimana bisa mereka
tumbuh imannya, mengenal Tuhan Yesus dengan benar butuh iman. Tanpa iman kita tidak bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dan untuk itulah kita memberitakan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, ayat selanjutnya di Timotius 4 ayat 2, kita diminta di dalam memberitakan firman itu isinya menyatakan salah, menegur dan menasehati. Itu isi firman Tuhan. Selain kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar, kita diminta melalui pemberitaan firman itu, kita menyatakan yang salah, menegur sama menasehati. Tetapi dengan cara, ada caranya. Satu, dengan penuh kesabaran, pengajaran, dan harus bersiap sedia baik atau tidak baik waktunya. Ini tiga ini kalau kita jabarin akan bisa seharian. Saya ambil satu pengajaran. Bapak Ibu jangan pernah terjun untuk memberitakan firman Tuhan tanpa pengajaran. Karena apa? Kalau kita ngajarnya salah, kita akan dihukum. Nah pengajaran ini saya istilahkan memuridkan. Jadi kita dengar firman Tuhan di khotbah setiap minggu itu tidak cukup. Kita perlu hari-hari tertentu di mana kita bisa mendidik jemaat yang pada akhirnya mereka bisa memberitakan firman dengan benar. Karena kalau kita tidak didik mereka tidak bisa memberitakan firman dengan benar. Apa yang harus diberitakan kalau nggak pernah dididik? Nah, terima kasih Tuhan, saya ngobrol dengan Bapak Pendeta Randy bahwa waktu ini ada program bahwa di gereja ini akan ada selama 3 tahun memuridkan. Memang mendidik untuk orang memberitakan firman itu tidak cukup cuma 1-2 hari, cuma 1 kali khotbah. Perlu banyak waktu dan 3 tahun itu cukup untuk bisa mendidik supaya orang-orang bisa memberitakan firman Tuhan dengan benar. Nah, kita dipersiapkan dengan 2 Timotius 4 ayat 2 untuk apa Bapak Ibu? Di 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 kita akan diperhadapkan dengan apa Bapak Ibu? Orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Mereka mengumpulkan guru untuk memuaskan keinginannya. Mereka akan memalingkan dan dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi bukan satu hal yang mudah memberitakan firman Tuhan. Di era sekarang kita akan diperhadapkan dengan hal-hal ini. Dan Bapak sudah bisa lihat di TikTok, di media sosial lainnya, betapa ada khotbah-khotbah yang menyimpang. Dan herannya subscribe-nya banyak yang nonton. Tetapi dia ngajarin salah. Nah kita diperhadapkan dengan hal-hal yang ini. Makanya perlu banget pengajaran firman Tuhan untuk orang bisa terjun memberitakan firman. Slide berikut. Nah Bapak Ibu ini sesuatu yang perlu kita pegang. Firman Tuhan membuat kita beriman. Dan ketika kita mempunyai iman, iman memampukan kita bergantung sama firman. Jadi ini lingkaran yang tidak bisa diberhentikan. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak punya iman. Akhirnya apa? Kita tidak mampu membaca firman Tuhan. Kalau kita memegang firman Tuhan, kita punya iman. Iman memampukan kita untuk membaca firman. Bapak Ibu, kalau kita tanya sama orang-orang yang rutin membaca firman, mereka bisa tekun baca firman karena mereka punya iman. Iman itu tumbuh dari firman Tuhan. Jadi lingkaran ini tidak bisa berhenti. Sehingga firman Tuhan sangat penting buat kita. Karena firman Tuhan membangun iman. Nah Bapak Ibu, di dalam Roma 16 ayat 17, diberitahukan bahwa saya mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Kenapa? Injil isinya apa? Kekuatan Allah. Kekuatan Allah, ada kekuatan Allah di dalam Injil. Nah kekuatan Allah itu kenapa? Karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita dikasih pilihan. Mau fakta, percaya sama fakta, atau mau percaya kepada firman Tuhan.
Saya kasih kesaksian, saya dokter, saya hamba Tuhan, saya kena stroke di tahun 2023 Januari. Otak saya sebagai dokter jalan, waduh hancur saya. Regenerasi sel saraf itu 0. Artinya kalau saya kena stroke, saya tidak bisa lagi melakukan kegiatan saya. Tetapi saya dikasih firman Tuhan, Amsal 4 ayat 20-22. Itu kalau Bapak Ibu baca isinya, ketika engkau berpegang sama firman Tuhan, maka aku akan memberi kamu kehidupan dan kesembuhan seluruh tubuh. Saya masih ngeyel dapat firman itu. Tuhan, sel saraf kan penyembuhannya 0. Saya dikasih lagi, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya dijelaskan itu ayat yang saya sering baca, tetapi saya nggak ngerti. Kamu tahu nggak buat mobil susah? Tahu, Tuhan. Kamu tahu nggak buat kendaraan susah? Tahu. Kamu tahu nggak buat langit dan bumi susah? Sangat tahu. Bagaimana orang bisa buat langit dan bumi? Saya tinggal berfirman. Di situ saya nangis. Tuhan ampuni kedegilan hati saya. Saya lebih percaya fakta daripada firman Tuhan. Dari situ saya baru menyadari saya diizinkan jadi stroke untuk saya punya iman. Selama ini saya khotbah cuma dengan intelektual saya, bukan dengan iman. Semua orang bisa baca firman, tetapi untuk bisa sampai mempunyai iman, itu pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan saya melewati stroke ini supaya ada pilihan. Lo lebih percaya firman Tuhan atau lo lebih percaya fakta kedokteran lo. Tuhan, saya lebih percaya firman Tuhan. Aminin itu, kamu akan sembuh. Di bulan Februari, saya praktek di satu gereja untuk orang-orang bawah. Saya ditanya, dokter udah bisa praktek nggak? Bisa, saya praktek. Saya praktek dalam keadaan saya masih setengah nyeret. Saya praktek. Gara-gara saya praktek di bulan Februari, saya diteguhkan firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat, saya sekarang saya bisa berkhotbah, bisa diminta lagi untuk praktek di rumah sakit, di tempat-tempat tertentu. Semua minta saya untuk kembali untuk praktek. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya diperhadapkan dengan pilihan antara iman dan fakta. Roma 1 ayat 16-17. Firman Allah isinya kebenaran, dan kebenaran Allah itu menjadi kekuatan Allah. Sehingga akhirnya saya mulai membangun iman di dalam firman Tuhan. Baik Bapak Ibu. Slide berikut. Bapak Ibu, tanda-tanda akhir zaman Bapak Ibu bisa lihat di Matius 24 ayat 3-14. Saya lingkaran itu penyesatan dan kemerosotan moral. 1-6 sudah terjadi. Kita sudah masuk di dalam periode akhir zaman. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa 1-5 ini memalsukan pengajaran firman Tuhan, penyimpangan seksual merajalela. Apa yang terjadi? Slide. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang muncul Alkitab homoseksual. Itu kita kan bisa pegang Alkitab King James Version. Sekarang muncul The Queen James Version. Itu Alkitab homoseksual. Bahkan ada hamba Tuhan yang mendukung itu pernikahan sejenis. Bapak udah tahu secara firman Tuhan itu tidak boleh. Bapak bisa baca di Yudas bahwa Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan untuk menjadi pelajaran. Sudah dikasih tahu di Yudas. Yudas itu kitab sebelum Wahyu. Tetapi bisa muncul ini. Sehingga kita akan diperhadapkan firman yang bukan firman Allah. Ketika kita diperhadapkan yang bukan firman Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Firman yang tidak benar. Slide.
Firman yang tidak benar, tidak ada kuasa Allah. Yang ada apa? Malapetaka bisa baca di Wahyu, sama terkutuk Galatia 1 ayat 8. Jadi kita harus bisa pegang firman yang benar. Karena firman yang benarlah yang ada kekuatan Allah. Karena terletak kebenaran Allah ada di dalamnya. Jangan ikuti yang firman tidak benar. Nah Bapak Ibu, di Timotius 4 ayat 5 kita diminta untuk di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai memberitakan firman, kita diminta apa? Kuasailah dirimu, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Dari 4 ini saya ingin sorot satu hal, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Ada satu kata yang membuat saya memperhatikan kata ini. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Bapak Ibu, kita punya pekerjaan untuk membiayai hidup keluarga kita. Tetapi di ayat ini kita diminta apa? Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil menjadi pekerjaan. Jadi kita ada 2 pekerjaan. Pekerjaan di bumi untuk kehidupan, keberlangsungan kehidupan keluarga kita. Ada pekerjaan pemberitaan Injil. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus masuk surga. Jadi kita diminta ada 2 pekerjaan kita sekarang. Pekerjaan di bumi untuk menghidupi keluarga sama pekerjaan pemberitaan Injil. Untuk apa? Untuk membawa orang-orang masuk surga. Saya kaget saya dapat ini. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan, gereja ini sudah membawa program memuridkan supaya orang bisa memberitakan firman Tuhan. Karena pemberitaan firman Tuhan menurut 2 Timotius 4 ayat 5 itu menjadi pekerjaan. Pekerjaan kita bukan lagi hanya pekerjaan untuk membuat supaya keluarga kita hidup. Kita ada pekerjaan yang diminta Tuhan, yaitu pemberitaan Injil untuk membawa orang-orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan mereka bisa masuk surga. Berikut slide. Nah, kenapa poin pemberitaan firman Tuhan dari tadi berbicara mengenai Tuhan Yesus? Karena Bapak Ibu lihat ya, Yohanes 14 ayat 6 bilang begini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat masuk ke Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Jangan pernah berpikir orang berbuat baik saja bisa masuk surga. Tidak ada orang yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Berarti pemberitaan firman Tuhan sangat penting. Karena kalau orang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan masuk surga. Tidak akan. Walaupun dia dapat juara melakukan hal yang baik. Dia punya harta kekayaan, dia buang untuk orang buat baik. Dia bisa buang harta kekayaan untuk dia bangun segala macam untuk kebaikan orang. Tanpa mengenal Tuhan Yesus, Bapa tidak akan melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi pentingnya pemberitaan firman Tuhan, pentingnya memuridkan supaya orang bisa memberitakan firman Tuhan. Dari ayat ini, antara bumi dan surga, Allah Bapa cuma kasih satu-satunya jalan, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga pemberitaan firman Tuhan isinya cuma supaya orang mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus jalan untuk bisa kita masuk ke surga. Berikut slide. Di 2 Timotius 4 ayat 7 dibilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, di dalam kita memberitakan firman, kita harus mempunyai konsep Rasul Paulus ini. Kita harus terus memberitakan firman. Dan Rasul Paulus bilang,
itu seperti pertandingan dan kita harus selesaikan pertandingan sampai baik. Kalau enggak, kita enggak bisa jadi juara. Kita enggak bisa dapat mahkota. Jadi kita harus selesaikan. Kita enggak boleh berhenti di tengah jalan. Kita harus selesaikan sampai garis akhir pemberitaan firman Tuhan. Dan yang terakhir, aku telah memelihara iman. Tadi kita udah bilang, firman Tuhan membuat kita beriman. Iman membuat kita mampu membaca firman Tuhan. Paulus bilang, aku telah memelihara iman. Ternyata iman harus dipelihara. Caranya bagaimana pelihara? Baca firman menimbulkan iman. Iman menimbulkan kita mampu baca firman. Begitu terus, itulah pemeliharaan iman kita. Dengan kita baca firman. Karena firman menghasilkan iman. Iman membuat kita mampu membaca firman. Dan kita bisa membaca dengan kesenangan. Bukan ngantuk, cuman gara-gara kita diperintah untuk baca firman, kita baca firman tapi ngantuk. Tidak, membaca firman dengan penuh kesukaan. Itu, aku telah memelihara iman. Bagaimana cara memelihara iman? Dengan membaca firman Tuhan. Slide. Nah, ketika kita melakukan semua itu, diakhiri oleh Rasul Paulus, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dan mahkota kebenaran itu bukan hanya buat Paulus, tapi buat semua orang yang menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pemberita firman. Wah, hebat. Kita dapat tugas dari Tuhan supaya memberitakan firman. Isinya cuma satu, supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang bisa masuk, membuat kita masuk ke surga. Tidak ada jalan lain. Ada pepatah, banyak jalan menuju Roma. Tapi buat kita hanya satu jalan menuju surga, yaitu Tuhan Yesus yang diberi tugas kepada kita untuk kita lakukan, memberitakan firman. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan di mana kita diminta untuk memberitakan Engkau. Kiranya Engkau tolong kami semua supaya kami bisa menjadi pemberita firman. Memberitakan bahwa Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan ketika kami memberitakan ini, kami layak masuk surga. Dan semua orang hasil pemberitaan firman akan juga layak masuk surga. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan supaya kami bisa memberitakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.